Sobat Duking Altum terkasih, salam sehat dan jumpa kembali dalam Renungan Pagi, Rabu 17 November 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat, sehingga dapat membagikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci hari ini, mari kita awali dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kami lewati, di mana kami boleh mengalami perlindungan-Mu dalam tidur kami. Sertailah dan berkatilah hari ini, pekerjaan, keluarga, sahabat-sahabat, dan semua kejadian serta orang yang akan kami jumpai hari ini. Sembuhkanlah yang sakit, bebaskanlah saudara kami yang berbeban berat. Bukalah pikiran dan hati kami dalam menyelesaikan persoalan yang kami hadapi, supaya pada malam hari nanti, apabila kami menutup hari ini, kami patut melambungkan puji dan syukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Dukin Altum terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil Tuhan dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang?
maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Dukin Altum terkasih, bacaan hari ini yang kita dengarkan adalah sabda Yesus yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan Yesus dalam pengajarannya itu dimaksudkan agar pendengarnya lebih memahami apa yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan perumpamaan diharapkan dapat mengambil pesan dari yang didengarnya. Hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang mina. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Sebelum berangkat, bangsawan tersebut memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka agar hamba-hambanya memakainya untuk berdagang sampai bangsawan itu datang kembali. Ketika bangsawan itu kembali setelah dinobatkan menjadi raja, dipanggillah hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Dari jawaban hambanya ada 2 macam sikap yang muncul, bertanggung jawab dan mengabaikan tugas. Ada perlakuan yang berbeda terhadap 2 sikap tersebut. Kepada yang bertanggung jawab, bangsawan yang sudah menjadi raja itu memberikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjadi penguasa kota sesuai dengan kerja keras yang dihasilkan. Raja itu memuji hambanya karena telah setia dalam perkara kecil, maka mendapatkan berkat yang lebih besar sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Sementara kepada yang mengabaikan tugasnya, raja itu menghakiminya sesuai dengan perkataannya. Karena hamba yang mengabaikan tugas itu mengatakan bahwa bangsawan itu kejam, maka hamba itu diberlakukan seperti itu. Bahwa raja itu juga menghukum seteru-seterunya yang tidak menyukainya menjadi raja. Apa yang dapat kita ambil maknanya? Sobat Dukin Altum yang terkasih, bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik hidup. Bahkan yang kita dapatkan adalah sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Berkat itu kita dapatkan. Banyak dari kita yang salah memahami tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dinilai dari apa yang kita dapatkan. Tuhan baik karena keinginan pribadi kita terpenuhi. Hal ini sama dengan yang menjadi pemikiran dari hamba yang mengabaikan tugasnya. Hamba itu mencela tuannya karena jahat, maka hamba itu dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Problem utama dari hamba yang tidak menghasilkan adalah ketidakpercayaan kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat dari alasannya yang mengungkapkan bahwa pemahamannya yang salah terhadap sifat Tuhannya.
Motivasi hamba ini mengikuti tuannya tidak benar, sehingga ia tidak percaya kepada tuannya. Demikian juga orang beriman percaya kepada Yesus mempunyai motivasi yang tidak sama. Sehingga sebagian ada yang tidak mau mempercayakan hidupnya di bawah kendali Yesus, meski di mulutnya mengatakan percaya kepada Yesus. Dasar dari ketaatan atau kepatuhan adalah kepercayaan. Ketika kita percaya, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini benar. Maka marilah Sobat Duk in Altum terkasih, kita semakin mempertanggungjawabkan iman kita dengan membuat semakin banyak perbuatan kasih sehingga menghasilkan buah, terutama buat orang-orang di sekitar kita. Seperti hamba yang pertama, sehingga Tuhan memujinya. Tuhan memberkati.